Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu Tuhan, berkati Tuhan dari awal hingga selesai Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, berkati juga orang tua kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Sehat? Baik, pastinya luar biasa ya. Kakak sehat? Sehat Kak. Oke, kalau pada sehat semuanya, kita mau memulai kebaktian kita hari ini. Sikapnya yang baik dulu, kita mau menyembah Tuhan untuk memulai kebaktian kita ya. Kita mau menyembah Tuhan, mau menyanyikan lagu Bapakku Datang. Kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk memulai ibadah kami Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan dengan ceria, dengan gembira. Biar Tuhan yang mengawali kebaktian kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Halo teman-teman. Halo.
Kita hari ini mau memuji Tuhan. Mau nyanyi lagu apa kita, Dek? Nyanyi Happy Yaya. Oh, kita mau nyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Kita bergerak ya. Joget-joget. Kita mau nyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ulang lagi, Happy Yaya. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Ayo kita mau memuji Tuhan lagi ya, Dek? Iya. Ayo semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa? Aku anak raja. Oh, aku anak raja, kamu anak raja ya. Kita mau menyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita ulang lagi, sekali lagi lebih semangat ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay! Mantap-mantap, semua memuji Tuhannya ya. Kayak gitu dong kalau anak-anak Tuhan. Nah sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita ambil sikap yang baik, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Setelah itu kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu Lingkupiku dengan Sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Bapa atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita mulai lagi dari awal ya. Lingkupiku
terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah selesai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat kami mengerti Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semua adik-adik. Ya, ada sukacita hari ini, hari Minggu ini kembali lagi jumpa dengan kakak. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Judul yang kakak ambil hari ini adalah berani bersaksi. Ayo, siapa yang berani bersaksi? Bersaksi tentang apa sih kak? Bersaksinya pastinya tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Tentang nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang anak gadis yang berani bersaksi walaupun dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Nah, yuk siapkan semua Alkitabnya, buka Alkitabnya, sudah? Yuk semua ambil Alkitabnya yuk. Kita baca, buka Alkitabnya ya. Di 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke 1 sampai 3. Yuk kita baca ya. Ibu baca, kakak baca ya. Judulnya di atas, Naaman disembuhkan. Nah, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, ini hari ini kita cerita tentang seorang anak gadis yang pemberani. Dia berani bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia berani bersaksi bagaimana walaupun dia tinggal. Di atas dikatakan bahwa seorang anak gadis ini dia dibawa oleh bangsa Aram dari bangsa Israel. Dia kan orang Israel. Nah, dia ditawan. Dan waktu itu ketika dia ditawan di bangsa Aram, dibawa dari bangsa Israel sebagai tawanan, dia ditugaskan untuk menjadi pembantu di rumah Naaman, menjadi pelayan istrinya. Nah, waktu itu kebetulan tuannya ini dia kena penyakit kusta. Dia seorang prajurit, dia seorang suka berperang. Dia hebat dia, dan dia sering menang mengalahkan lawan-lawannya. Nah, karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Nah, seorang gadis ini bercerita begini kepada nyonyanya, "Nyonya, kalau Tuhan mau, ada nabi di bangsa Israel." Nabi itu siapa adik-adik? Nabi itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seorang gadis ini, anak gadis ini bilang begini, ada loh seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan, bisa menyembuhkan penyakit Tuhan. Nah, dia cerita kepada nyonyanya. Terus nyonyanya sampaikan kepada tuannya bahwa di Samaria, di bangsa Israel itu ada seorang nabi yang namanya Elisa. Elisa ini adalah seorang nabi. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Nah, dia bisa menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Hebat enggak? Hebat. Kenapa dia hebat? Kenapa Nabi Elisa ini bisa menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta? Kenapa anak kecil ini mengatakan bahwa Elisa ini bisa menyembuhkan? Karena Nabi Elisa ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Berarti anak kecil ini
pernah melihat bahwa Nabi Elisa ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Kira-kira kita bisa nggak sama seperti anak gadis ini dulu? Nah, seorang anak gadis ini dia tertawan loh, dia adalah seorang pembantu yang tidak dianggap, yang diremehkan. Apalagi dia adalah tawanan, ditempatkan menjadi pembantu pelayan bagi istri Naaman. Tapi dia berani bersaksi. Kenapa? Coba adik-adik renungkan. Kenapa anak kecil ini berani bersaksi? Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beri keberanian. Nah, tadi judul kita apa? Berani bersaksi. Dia berani bersaksi walaupun dia seorang pelayan, walaupun dia seorang tawanan, walaupun dia seorang pembantu yang gak dianggap orang, tetapi dia berani menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada nyonyanya, "Nyonya, kalaulah Tuhan mau ke Samaria, ke seorang nabi yang namanya Elisa, dia bisa menyembuhkan." Dia bersaksi. Apakah dia pernah diminta oleh Elisa bersaksi? Tidak, enggak pernah. Tapi dia berani bersaksi, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa dia berani bersaksi? Karena dia pun merasa bahwa dia mengalami kebaikan. Dia walaupun mengalami, walaupun dia ditawan, walaupun dia menjadi seorang pelayan, tapi dia bersyukur. Nah, adik-adik, coba kita pernah bersyukur enggak waktu kita susah? Waktu kita mengalami sakit, waktu kita mengalami misalkan dibuat tidak adil, ketika kita misalkan mengalami susah, entah apalah kesusahan kita, apalah mungkin yang membuat kita suntuk, yang membuat kita susah sekali, yang membuat kita murung. Nah, anak kecil ini bersyukur, dia masih menyaksikan walaupun dia seorang tawanan, seorang pelayan, dia masih bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia berani. Karena Tuhan Yesus baik. Dia percaya sama Tuhan. Kita percaya enggak sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Saya kak. Pasti ada, pasti kita semua percaya Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti seorang anak gadis ini. Walaupun dia ditawan di bangsa Aram, dijadikan menjadi seorang pelayan, berani bersaksi. Mari. Kita kan nggak ditawan kan, kita di rumah makan enak, ada orang tua, papa, mama, adik, kakak, nggak ada beban yang membuat kita harus mengerjakan sana sih, nggak ada yang membuat kita meremehkan kita, nggak ada. Nah, harus berani bersaksi. Apa yang kita mau saksikan apa yang kita mau saksikan? Apakah kita mengatakan, "Hai, bertobatlah"? Enggak perlu. Apa yang harus kita saksikan? Contohnya begini. Ketika kita lihat papa mama kita sedang mengalami masalah, ketika kita lihat mereka suntuk, ketika kita melihat mereka susah, ketika mungkin mereka mengalami mungkin nggak ada uang, mungkin mereka mengalami hal yang nggak baik, kan kita bisa lihat. Nah, kita berdoa, kita bilang sama papa mama kita, "Pak, Ma, ada Tuhan Yesus yang menolong kita." Ketika adik-adik berkata seperti itu, papa mama bangga luar biasa. Pasti mama papanya terharu, puji Tuhan, anakku sudah menjadi saksi yang hidup. Anakku sudah menjadi berkat. Nah, ketika mungkin di luar sana teman-temannya mungkin mengalami yang tidak baik, atau di sekolah, atau di tempat permainan, atau di mana. Kita mengatakan kepada kawan kita, nggak usah menangis atau nggak usah merasa sedih. Atau nggak usah merasa sedih, ada Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Kita bisa menceritakan ketika kita mungkin susah, ketika papa mama kita susah, dan ketika kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan pujian, penyembahan bersama-sama, Tuhan menolong kita. Itu sudah menjadi sebuah kesaksian. Sama seperti seorang anak gadis ini, dia nggak kemana-mana, dia hanya mengatakan, ada loh di Samaria itu namanya Elisa, seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Nah, sekarang coba kita lihat, apakah Naaman sembuh? Sembuh. Ayat 14 dikatakan Naaman ini disuruh Elisa pergi ke sungai Yordan mencelupkan diri, mandi. Mencelupkan diri sebanyak berapa? 7 kali. Dan ketika dia keluar waktu yang ke-7 kali, dia udah sembuh. Puji nama Tuhan. Dan setelah dia sembuh, dia datang kepada Nabi Elia begini, "Aku mau memberikan sesuatu kepadamu." "Enggak,
aku nggak mau terima. Kalau kamu nggak mau terima, aku mau mengambil mengambil tanah supaya kujadikan itu menjadi tempat persembahanku, supaya mulai dari sekarang aku enggak lagi mempersembahkan persembahanku kepada dewa-dewa, tetapi aku mau mempersembahkan korban persembahanku setiap harinya kepada Tuhan Allah. Dan artinya dia mengatakan kepada Nabi Elia begini, mulai hari ini karena Tuhan sudah menyembuhkan aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kenapa dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Karena berkat kesaksian seorang anak kecil, karena dia berani bersaksi. Dia Naaman ini tidak hanya sembuh dari penyakit kusta, tetapi dia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sama dengan kita. Ketika orang tua kita susah, kita ajak mereka berdoa. Mungkin ketika kakak kita susah, kita ajak berdoa. Adik kita susah, kita ajak berdoa. Kawan kita mengalami kesusahan, kita ajak berdoa. Kita saksikan, Tuhan Yesus mampu menolong engkau. Tuhan Yesus mampu loh Pak, Ma, menolong kita. Kan udah sering kita mengalami kesusahan. Yang menolong kita selalu siapa? Tuhan Yesus. Nah, dimanapun kita bisa bersaksi. Mungkin entah tante-tante kita atau om kita atau siapapun. Ketika mereka mengalami atau mungkin kita dengar mereka mendengar bahwa mereka susah. Kita bisa, om, tante, ada Tuhan Yesus loh yang menolong. Cukup itu aja. Enggak usah kita khotbahi, ambil Alkitabnya. Enggak usah. Nah, kita hanya bersaksi bahwa kita katakan Tuhan Yesus baik, bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita. Berdoa pasti Tuhan Yesus mampu menolong kita. Nah, jadi kita harus belajar ya adik-adik seperti anak kecil ini, seorang gadis kecil walaupun dia ditawan dan dijadikan menjadi pelayan di bangsa Aram, dia tetap berani bersaksi. Nah, siapa yang berani mulai hari ini, siapa yang mau berani bersaksi? Oh saya Kak, saya. Pasti luar biasa ya. Nah, itu aja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu tentang seorang anak kecil walaupun dia ditawan dari bangsa Israel dan dijadikan menjadi seorang pelayan di negeri Aram. Tetapi dia tidak bersedih, malah dia menjadi seorang saksi. Bahkan lewat kesaksiannya, tuannya yaitu Naaman bisa sembuh dari sakit kusta. Bahkan tidak hanya sembuh dari sakit kusta, bahkan tuannya Naaman dia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu kami mungkin masih kecil-kecil Tuhan. Mereka mungkin mengatakan aku masih kecil, tetapi lewat keberanian kesaksian mereka dan mengatakan kepada orang lain, orang tua mereka, teman mereka, kakak, adik mereka, tante mereka, bahwa Tuhan Yesus baik. Ketika mereka mengatakan mari kita berdoa, ketika orang mendengar dan ketika orang melakukannya Tuhan, maka orang itu akan diberkati dan akan mengalami kelepasan dan kesembuhan daripada Tuhan, mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Taruhkan roh keberanian di dalam hati anak-anak sekolah minggu supaya mereka berani bersaksi, supaya mereka boleh menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa roh-Mu yang hidup ada di dalam hati adik-adik kami. Adik-adik, ayo kita angkat tangan kita mau pulang, mari kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat sukacita daripada surga dan keberanian, kekuatan daripada Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Hai teman-teman, nama saya Salodi Rifa Semering Brahmana. Ini adik saya bernama. Hai teman-teman, nama saya Abrantio Semering Brahmana. Dan ini adik saya yang paling kecil bernama Monifa Aziza Semering Brahmana. Biasanya dia dipanggil Moja.
Kami dari Sekolah Minggu GBI Poni Garden, kami mau menghafalkan ayat firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Terima kasih. Dadah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 11 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.